Shalom, perkenalkan nama saya Novena Rambuhana dari Prodi Pendidikan Agama Kristen NIM 2402013. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah misiologi. Sebagai dosen pengampu, Miss Yuliana Lois Ambade. Nah, teman-teman, di sini saya akan sharing sedikit firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Nah, teman-teman, di sini saya mengambil tema yaitu misi sebagai panggilan semua orang percaya. Teman-teman, ayat ini menegaskan bahwa kita yang telah ditebus oleh Kristus bukan hanya menerima keselamatan untuk diri kita sendiri, tetapi juga memiliki panggilan yang besar untuk menyatakan kebesarannya kepada dunia. Nah, teman-teman, ketika seorang menerima Kristus dalam kehidupannya, ia mengalami perubahan dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Perubahan ini bukan hanya sesuatu yang bersifat pribadi, tetapi juga harus berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Seorang yang telah diselamatkan dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia. Dunia yang kita tinggal saat ini dipenuhi dengan kegelapan dosa, kejahatan, ketidakadilan, dan penderitaan. Di tengah situasi yang demikian, Tuhan memanggil kita untuk bersinar, untuk membawa kabar baik, dan untuk menjadi alatnya, dan dalam menjangkau mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Nah, teman-teman, kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya sekedar pengikut Kristus, tetapi juga menjadi perpanjangan tangannya di dunia. Tuhan tidak hanya menghendaki kita untuk segera percaya, tetapi juga untuk bertindak. Kita adalah saksinya, orang-orang yang terpilih untuk menyatakan kasih dan kebenarannya. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup bagi diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain, membagikan Injil, dan membawa orang-orang kepada pengenalan yang benar akan Dia. Nah, teman-teman, misi bukan hanya tentang pergi ke negeri yang jauh atau melayani sebagai seorang misionaris di daerah terpencil. Nah, teman-teman, ini misi dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Misi adalah tentang bagaimana kita hidup sebagai terang di tengah keluarga kita, di tempat kerja, di lingkungan sekitar kita, dan dimanapun kita berada. Setiap kata, tindakan, dan sikap kita dapat menjadi kesaksian bagi orang lain tentang kebaikan Tuhan. Dunia tidak hanya membutuhkan kata-kata, tetapi juga bukti nyata dari kehidupan orang-orang percaya yang mencerminkan kasih Kristus. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kesempatan untuk menjalankan misi Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa pekerjaan misi hanya dilakukan oleh pendeta, penginjil, atau orang-orang yang secara khusus dipanggil untuk pelayanan penuh waktu. Namun, kebenarannya adalah bahwa setiap orang percaya itu memiliki bagian dalam pekerjaan ini. Contohnya seorang ibu yang mengajarkan anak-anaknya tentang kasih Kristus, sedangkan menjalankan misi. Seorang pekerja yang menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pekerjaannya, sedangkan menjadi saksi Kristus di tempat kerjanya. Seorang mahasiswa menunjukkan kasih dan kepedulian kepada teman-temannya, sedangkan mencerminkan terang Kristus di lingkungan kampusnya. Nah, teman-teman, namun dalam menjalankan misi ini tidak jarang kita menghadapi tantangan.
kita mungkin merasa takut untuk berbicara tentang iman. Kita karena takut ditolak atau dikritik, kita mungkin merasa tidak cukup mampu atau tidak layak untuk melayani Tuhan. Kita mungkin menghadapi tekanan dari lingkungan yang tidak selalu mendukung nilai Kristiani. Tetapi dalam semua itu Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita. Dia tidak memanggil orang-orang yang sempurna, tetapi Dia memperlengkapi orang-orang yang bersedia dipakai olehnya. Nah, teman-teman, ketika Yesaya mendapat panggilan Tuhan, dia awalnya merasa tidak layak, tetapi setelah mengalami penyucian dari Tuhan, dia berkata, "Ini aku, utuslah aku," dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Sama seperti Yesaya, kita juga mungkin merasa tidak mampu, tetapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Dia akan memakai kita dengan luar biasa. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Dia mencari orang yang mau taat dan bersedia dipakainya. Nah, teman-teman, misi bukan hanya sekedar tugas, tetapi juga merupakan panggilan hidup. Ketika kita menyadari bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa menyimpannya hanya untuk diri kita sendiri. Kasih itu harus kita bagikan kepada orang lain. Kita adalah saluran berkat, pembawa kabar baik dan utusan Kristus di dunia ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk memberi. Bukan hanya untuk diberkati, tetapi juga untuk menjadi berkat. Nah, teman-teman, jika kita melihat kehidupan Yesus, Dia adalah teladan sempurna dalam menjalankan misi Allah. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia pergi ke tempat-tempat yang orang lain hindari, berbicara dengan mereka yang terbuang, menyembuhkan yang sakit, dan mengasihi tanpa syarat. Dia tidak hanya mengajar tentang kasih, tetapi Dia sendiri adalah perwujudan kasih itu sebagai pengikutnya. Kita dipanggil untuk meladaninya dalam segala hal. Nah, teman-teman, dalam menjalankan misi ini, kita juga perlu memiliki hati yang penuh balas kasihan. Kita tidak dapat membawa orang lain kepada Kristus jika kita tidak memiliki kasih kepada mereka. Kita perlu melihat mereka dengan mata Tuhan, memahami pergumulan mereka, dan menunjukkan kasih yang nyata kepada mereka. Dunia ini tidak hanya membutuhkan pengajaran tentang kebenaran, tetapi juga tindakan nyata yang mencerminkan kasih Kristus. Teman-teman, kita sebagai orang percaya, kita harus terus bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Tuhan, sehingga kita dapat menjadi saksi yang efektif. Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Oleh karena itu, kita perlu membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan dipenuhi dengan kasih-Nya, dan semakin kita akan memiliki kerinduan untuk membagikan itu kepada orang lain. Nah, teman-teman, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan kembali panggilan kita sebagai orang percaya. Apakah kita sudah menjalankan misi Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini? Apakah kita sudah menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menyatakan keselamatan Tuhan kepada orang lain? Jangan menunggu sampai kita merasa cukup baik atau cukup siap, karena Tuhan bisa memakai kita apa adanya. Yang terpenting adalah hati yang bersedia. Nah, teman-teman, mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita keberanian, hikmat, dan kasih untuk menjalankan misinya. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang bisa menjangkau melalui hidup kita, tetapi jika kita taat, Tuhan akan membuat kita lebih dari yang kita bayangkan.
Kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi penerima kasih karunia Tuhan, tapi juga menjadi pembawa kabar baik bagi dunia. Teman-teman, semoga renungan ini menginspirasi kita semua untuk hidup dalam panggilan misi Tuhan, menjadi saksinya dimanapun kita berada, dan membawa terang Injil kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Bila hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Shalom, terima kasih.